Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ageng Wilandra, dan di sini saya akan menjelaskan beberapa soal tugas ke-12 untuk mata kuliah auditing 1, dan semua akan saya menjawab pertanyaannya. Ini dia. Pertanyaan nomor 1, bagaimana konsep dari nilai wajar menurut SAK? Ya, saya akan menjawabnya adalah berdasarkan PSAK 68, dengan konsep nilai wajar adalah harga yang akan diterima untuk menjual suatu aset atau harga yang akan dibayar untuk mengalihkan suatu liabilitas dalam transaksi yang teratur antara pelaku pasar pada tanggal pengukuran. Dari definisi tersebut, kita dapat mencatat beberapa unsur atau elemen nilai wajar, yaitu harga, aset, atau liabilitas transaksi dan pelaku pasar. Ya, pertanyaan nomor 2, apa yang disebut dengan estimasi akuntansi dalam SAK, dan berikan contohnya. Nah, saya akan menjawab, yaitu estimasi akuntansi dalam SAK adalah diperlukan dalam penyusunan laporan keuangan sebagai akibat dari ketidakpastian yang melekat dalam aktivitas bisnis. Contohnya seperti estimasi akuntansi adalah estimasi dalam menentukan piutang tidak tertagih, nilai wajar instrumen keuangan, umur manfaat aset tetap, dan kewajiban garansi. Ya, pertanyaan nomor 3, siapakah yang bertanggung jawab untuk membuat estimasi akuntansi? Yang pastinya adalah tanggung jawab auditor atas estimasi akuntansi, termasuk estimasi akuntansi nilai wajar dan pengungkapan yang bersangkutan dalam suatu audit atas laporan keuangan. Selanjutnya, pertanyaan nomor 4, jelaskan apa yang dimaksud dengan berpihakan manajemen dalam membuat estimasi akuntansi. Ya, saya akan menjawab adalah auditor harus memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat apakah keputusan manajemen untuk mengakui atau tidak mengakui estimasi dalam laporan keuangan dan dasar pengukuran yang dipilih untuk estimasi ketentuan kerangka pelaporan keuangan yang berlaku. Pertanyaan nomor 5, alasan apa yang membuat auditor eksternal perlu menilai estimasi akuntansi yang dibuat manajemen? Ya, alasannya adalah auditor wajib melaksanakan prosedur audit untuk memperoleh informasi yang relevan guna untuk mengidentifikasikan resiko salah saji material yang berkaitan dengan hubungan istimewa yang disebut dengan related party relationship, dan transaksi di antara pihak-pihak tersebut. Ketika melakukan prosedur penilaian resiko, auditor wajib mempertimbangkan apakah ada peristiwa atau kondisi yang membuat kemampuan entitas untuk mempertahankan hidupnya atau yang disebut dengan melanjutkan bisnisnya sebagai going concern yang akan diragukan. Nomor 6, apa resiko yang perlu dipertimbangkan auditor eksternal yang mungkin terjadinya terkait estimasi akuntansi? Nah, dalam resikonya adalah tanggapan atas penilaian resiko salah saji material, karena peroleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk asersi tersebut, sifat dan luasnya transaksi pihak terkait, estimasi akuntansi nilai wajar yang menggunakan model dan entitas yang berspesialisasi menggunakan asumsi atau input untuk model itu yang tidak dapat diamati dengan pasar.
Nomor 7, akun apa aja yang perlu diuji terkait estimasi akuntansi pada kasus yang Anda pilih. Nah, semua akun pada laporan keuangan dari aset hingga akhir catatan laporan keuangan tahunan pada kasus PT Bank Bukopin. Selanjutnya pertanyaan nomor 8, asersi apa saja yang perlu dalam menguji estimasi akuntansi? Yang pertama adalah asersi tentang keberadaan atau keterjadian atau disebut dengan ekstensi or assured. Yang kedua, asersi tentang kelengkapan yang disebut dengan completeness. Yang ketiga, asersi tentang hak dan kewajiban yang disebut dengan right and obligation. Yang ke D, asersi tentang penilaian atau alokasi yang disebut dengan valuation dan allocation. Yang terakhir adalah asersi tentang penyajian dan pengungkapan disebut dengan presentation and dissolution. Nomor 9, bagaimana mengaudit estimasi akuntansi? Nah, ada satu, tahap penilaian resiko itu ada beberapa, yaitu estimasi akuntansi apa aja yang diperolehkan dalam laporan keuangan. Terus kedua, bagaimana estimasi ini dibuat? Yang ketiga, apakah auditor memerlukan bantuan tenaga ahli? Nah, yang keempat, apakah ada bukti mengenai biasanya manajemen dalam proses audit? Nah, terus tahap yang kedua, tahap menanggapi ya. Nah, yang pertama, apakah bukti pendukung untuk melakukan estimasi dapat dihandalkan? Terus yang kedua, apakah ada bukti tentang terjadinya kecurangan ya. Terus tahap pelaporan. Nah, ini ada beberapa, yaitu apakah disclosure mengenai estimasi akuntansi dalam laporan keuangan sudah sesuai dengan kerangka pelaporan keuangan. Terus yang kedua, jika hal ini merupakan risiko yang signifikan, ketidakpastian proses estimasi diungkapkan atau disebut dengan sebagai disclosure dalam laporan keuangan. Terakhir, ke-10, apa saja yang perlu diungkapkan dalam laporan keuangan terkait estimasi akuntansi pada nomor 7. Nah, pada yang diungkapkan adalah bank dan entitas anaknya menetapkan klasifikasi atas aset dan liabilitas tertentu sebagai aset dan liabilitas keuangan dengan mempertimbangkan definisi yang ditetapkan oleh PSAK nomor 55 yang disebut dengan revisi tahun 2014. Dengan demikian, aset keuangan dan liabilitas keuangan diakui sesuai dengan kebijakan akuntansi bank entitas anaknya. Namun, hal yang berpengaruh dengan semua laporan keuangan itu yang terdapat dalam dampaknya kerugian dan konjeksi dengan laporan keuangan pada aset dan liabilitas. Nah, semuanya sudah saya menjawab pertanyaan tugas ke-12. Dan tidak lama-lama saya langsung saja untuk mengakhiri penutupan. Saya Ageng Wilandra. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.